setiap, ya, tidak perlu mendefinisikan peta dari semua atau setiap elemen dari domain, ya, cukup peta dari suatu basis saja, ya. Kalau kita bekerja di Rn, kita mengenal dengan baik apa yang disebut basis standar, ya. E1, E2, E3, En, ya, basis standar, ya. Nah, misalkan kita mengambil basis standar dan kita ketahui setiap anggota basis standar itu dipetakan kemana. Nah, dengan itu definisi transformasi linear sudah terdefinisi untuk semua, ya, untuk semua anggota domain, ya. Demikian teoremanya. 717. Ya, T adalah pemetaan linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Ya. V1 sampai Vn adalah suatu basis. Ingat ya, basis itu selalu menggunakan istilah sebuah atau suatu karena basis itu tidak tunggal. Ya. Basis itu basis dari ruang vektor itu tidak tunggal. Hanya semua basis mempunyai jumlah vektor yang sama. Ya, misalkan di Rn semua basis itu jumlah vektornya ada n buah. Di R3 semua basis mempunyai 3 vektor. Ya. Tapi ada beberapa kemungkinan basis, ya, tidak tunggal basis itu, maka selalu dipakai istilah sebuah atau suatu basis, ya. Misalkan V1, V2, Vn adalah sebuah basis di domain V, ya, dan masing-masing anggota basis diketahui petanya, ya. V1 sama dengan W1, TV2 sama dengan B2, TVN sama dengan BN. Ya. Maka akibatnya peta dari setiap elemen itu terdefinisi. Ya. Peta dari setiap peta ini boleh ditambahkan, ya, maka peta dari, tambahkan di sini peta dari setiap, ya, tidak perlu setiap, tapi kalau peta dari basis itu diketahui, maka peta dari setiap itu dapat ditentukan, ya. Setiap X di setiap vektor X di domain, nah, adalah, nah, kalau X adalah S1 V1 tambah S2 V2 tambah SNBN, maka petanya adalah S1 W1 tambah S2 W2 tambah SNBN, ya. Jadi yang diketahui adalah peta dari sebuah basis, ya, tidak peta dari sembarang elemen, ya, seperti contoh 712 tadi, ya. Ingat, ya, tahu ya bedanya kalau 712 tadi itu transformasinya didefinisikan untuk setiap anggota P, ya. Kalau sekarang didefinisikan hanya untuk setiap vektor di dalam basis, ya.
Jadi TV1W1, TV2W2, TVN-WN. Ya. Hanya peta dari basis saja. Ya. Maka peta dari setiap elemen di V adalah S1W1 ditambah S2W2 ditambah SNWN. Ya. Buktinya mudah saja ya. Asal kita tahu bahwa basis itu mempunyai dua sifat ya, yaitu bebas linear dan merentang. Masih ingat ya? Kuliah kemarin definisi basis adalah himpunan vektor-vektor di ruang vektor yang mempunyai dua sifat. Ya, pertama bebas linear, kedua merentang. Ya. Nah, kalau merentang itu artinya apa? Merentang itu artinya setiap vektor di V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari basis tersebut. Ya. Nah, seperti ini, ambil sembarang X, vektor X di V, maka X itu pasti merupakan kombinasi linear dari V1 sampai Vn, ya, yaitu X sama dengan S1V1 tambah S2V2 tambah SNVn. Ya, ini karena apa? Karena basis V1 sampai Vn itu merentang, ya, ruang vektor V, ya, merentang itu artinya setiap vektor di V merupakan kombinasi linear dari V1 sampai Vn. Ini ya. Jadi ada skalar-skalar S1 sampai Sn sedemikian sehingga X sama dengan S1V1 tambah S2V2 tambah SNVn. Ya. Buktinya mudah sekali. Ya. Buktinya mudah sekali. Diketahui V1 sampai Vn adalah sebuah basis di ruang vektor V domain ya, domain dari T. Kemudian setiap anggota basis dipetakan ke WI ya, TVI sama dengan WI ya. Nah, kita mau mencari peta dari setiap elemen ya. Ini bukan setiap, sekarang mau dicari peta dari setiap elemen X di V ya. Karena basis ini merentang, maka setiap elemen X di V merupakan kombinasi linear dari basis tersebut. Ya. Misalkan X sama dengan S1V1 tambah S2V2 tambah SNVn. Ya. Ini sifat merentang dari basis ini. Ya. Kemudian sifat tadi kita pakai, ya ini yang saya katakan tadi, ini ya. Maka tadi yang nomor 3 akibat dari ini, ya sifat ini disebut sifat linear ini ya. Ini disebut sifat linear ya, mengawetkan perkalian dengan skalar ya. Maka Tx sama dengan T ini ya, Tx sama dengan T ini ya. Nah, lalu menggunakan tadi yang di atas itu sifat linear, T S1V1 tambah SNVn sama dengan S1TV1 ditambah S2TV2 ditambah SNTVn. Ya. Nah, TV1 diketahui W1. TV2 diketahui W2. TVN diketahui WN ya, jadi S1W1 tambah S2W2 tambah SNWN ya. Nah, S1 sampai
N ini tertentu ya. Kalau X itu tertentu, S1 sampai Sn ini tertentu. Jadi ini tertentu dengan tunggal. Ya, dengan demikian maka semua, nah sekarang menjadi semua ya. Kalau tadi hanya petanya dari basis ya, sekarang menjadi semua. Semua atau setiap elemen di P mempunyai satu bayangan atau satu peta ya. Jadi T itu yang didefinisikan demikian itu betul-betul pemetaan dari ruang vektor V ke ruang vektor W ya, terdefinisi dengan baik ya. Contoh, nah ini ya contoh ya, P adalah transformasi linear dari R3 ke R2 ya. Nah, lalu kita R3 itu mempunyai bermacam-macam basis ya. Salah satu basis yang standar dari R3 adalah apa? E1, E2, E3 ya. Ini apa ini? Ini adalah basis baku atau basis standar ya, basis baku di R3 ya. E1 itu apa? 100. 100. Betul. E2 adalah 010, E3 adalah 001 ya. Nah, yang diketahui hanya peta dari basis ya. TE1 adalah 1,2, TE2 adalah min 3,0, TE3 adalah min 2,1 ya. Jadi yang diketahui hanya peta dari basis ya. Kita tidak tahu peta dari sembarang elemen ya. Kalau kamu diberi vektor X sama dengan X, Y, Z misalkan ya di R3. Ini dipetakan kemana? Ya, sembarang vektor X ini dipetakan kemana? Tidak diberikan di sini ya. Yang diberikan hanya peta atau bayangan dari anggota basis. Ya. Nah, kita disuruh mencari peta. Nah, jadi persoalannya adalah mencari peta dari sembarang vektor X, Y, Z. Ya. Jadi dengan demikian kita akan memperoleh peta dari setiap vektor di R3 seperti contoh 712 ya. Nah, seperti tadi ya. Seperti tadi caranya ya. Pertama, kita diberikan sembarang ya, diberikan sembarang X, Y, Z, diberikan sembarang vektor X, Y, Z di dalam domain ya. Sembarang ini ya. Sembarang ya. Nah, kita tahu bahwa sembarang vektor X, Y, Z itu sama dengan ya, sembarang vektor X sama dengan X, Y, Z itu sama dengan XE1 ditambah XE2 ditambah XE1 ditambah YE2 ditambah ZE3 ya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya.
sudah kita bahas kemarin. Ya. Jadi X kali 100 ditambah Y kali 010 ditambah Z kali 001 sama dengan X, Y, Z. Ya. X ditambah 0 tambah 0, X. 0 tambah Y tambah 0, Y. 0 tambah 0 tambah Z, Z. Ya. Jadi setiap vektor dari R3 merupakan kombinasi linier dari E1, E2, E3. Ya. Nah, seperti tadi. Jadi peta dari sembarang elemen ini, kalau kita tulis di sini, ya. Jadi peta dari sembarang vektor X di R3 sama dengan Px, Y, Z. Ya. Ini melompat ya, lebih baik ditambahkan di sini. Pxe1 ditambah Ye2 ditambah Ze3. Ya. Ini dari sini ya. Lebih baik begitu ya. Txyz dari sini, xyz-nya ini, jadi Txyz sama dengan T-nya ini. Ya. Nah, sama dengan, nah lalu kita menggunakan tadi itu ya, sifat linier tadi ya. Ini sama dengan XTE1 ditambah YTE2 ditambah ZTE3. Ya. Ini sifat linier tadi ya, yang saya sebutkan di depan tadi. Ya. Diketahui TE1 sama 1,2. TE2 min 3,0. TE3 min 2,1. Ya, inilah yang disebut TV1 adalah W1, TV2 adalah W2, TV3 adalah W3. Ya. Nah, lalu kita hitung ya. Kita hitung biasa ya. Kalau mau lebih lengkap ya bisa ditulis di sini ya. Sama dengan X, 2X ya ditambah min 3Y, 0 ditambah min 2Z, Z ya. Sama dengan ini ya. X dikurangi 3Y dikurangi 2Z, 2X ditambah Z. Ya. Nah, sekarang kita mempunyai peta untuk sembarang elemen seperti contoh 712 tadi ya. Seperti contoh 712 tadi. Sembarang elemen X, Y, Z dipetakan kemana? Ke X min 3Y min 2Z, 2X ditambah Z. Ya. Sekarang ini peta dari sembarang X, Y, Z di R3 ya. Sembarang X, Y, Z di R3. Nah, itulah yang kita pelajari pada teorema yang terakhir ini sebagai akibat dari sifat linier transformasi ya, akibat yang ketiga. Ya, kalau kita
mempunyai transformasi linier, maka peta aturan dari peta itu tidak usah didefinisikan untuk semua vektor di domainnya, tetapi cukup didefinisikan untuk vektor-vektor di suatu basis, ya, vektor-vektor di suatu basis. Nah, kalau kita punya definisi dari setiap vektor basis ini seperti ini ya, ini basis, ini basis, ini basis. Yang diketahui ini ya, yang diketahui adalah ini ya, peta dari elemen-elemen vektor-vektor basis ya. TV1 sama dengan W1, TV2 sama dengan W2, TV3 sama dengan W3. Cukup ini ya. Ini kan belum mendefinisikan peta dari setiap elemen ya. Hanya peta dari elemen-elemen tertentu saja, yaitu elemen-elemen basis. Ya. Tetapi dengan sifat linier dari transformasi, kita dapat mencari dengan mudah peta dari setiap anggota basis, yaitu ini ya. Setiap vektor di ruang vektor domain X, Y, Z, petanya adalah X min 3Y min 2Z, 2X plus Z. Ya. Itulah akibat ketiga dari sifat linier, suatu transformasi linier. Ya. Nah, dengan demikian, maka kita dapat membuat lebih umum sekarang ya. Ini kan contoh ya. Nah, sekarang kita buat lebih umum, yaitu ruang vektor. Ini contoh R2, R3 ke R2. Ya. Sekarang kita buat RM ke RN. Ya. RN ke RM. Ya, RN ke RM. Ya, kita buat lebih umum sekarang. Nah, ini kita buat lebih umum sekarang, ya. Nah, V1 adalah W1, TV2 adalah W2, TVN adalah WN. Ya. Jadi domainnya adalah RN, kodomainnya adalah RM. Ya. RN ini mempunyai basis standar. Ya. RN ini setiap ruang vektor Rn selalu mempunyai basis standar, ya, yaitu E1, E2, En, ya. Basis baku, ya, dari Rn, ya. Dari Rn ini bukan R3 tapi Rn, ya. Jadi ini ya basis bakunya ini, ya. Nah, misalkan diketahui peta dari elemen-elemen di basis ini, ya. Nanti dapat dicari elemen dari setiap vektor di Rn, ya.
Jadi misalkan TE1 sama dengan ini A11, A21, AM1. Ya, jadi ini tentu saja ini harus berada di RM ya. Ini karena kodomenya RM ya. Jadi anggotanya 11, 21, M1. Jadi koordinatnya M buah ya. TE2 A12, A22, AM2. CEN adalah A1N, A2N, AMN ya. Jadi ini adalah peta dari yang tadi di depan diberi lambang TVI sama dengan WI ya. Ini basis ya, elemen-elemen dari basis ya, TVI sama dengan WI ya. Ini basis peta dari elemen-elemen atau vektor-vektor di dalam suatu basis ya. Kemudian kita mencari peta dari sembarang ya, seperti tadi ya. Kemudian peta dari sebarang atau setiap ya vektor X sama dengan X1, X2, Xn di domain Rn, domainnya Rn ya, adalah ya, peta dari setiap X di Rn adalah ini ya. Tx sama dengan ini ya. Tx sama dengan Tx1, X2, Xn ya. Nah, ini tadi kurang lengkap seperti tadi ya. Saya lengkapi sama dengan karena E1 sampai En itu basis yang merentang, maka vektor X itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear, yaitu X1 E1 ditambah X2 E2 ya, ditambah titik-titik Xn En ya. Nah, lalu menggunakan sifat linear ya, menggunakan sifat linear seperti tadi. Mengawetkan perkalian skalar dan jumlahan ya, sama dengan X1 TE1 ditambah X2 TE2 ditambah Xn TEn ini ya. Jadi lebih baik ditambahkan ini supaya jelas, karena apa? Karena E1 sampai En ini basis, jadi merentang ya. Jadi setiap vektor X1, X2, Xn merupakan kombinasi linear dari basis ya. Nah, kemudian yang diketahui ini kita pakai ya. TE1 apa? Ini. Ya, TE1 apa? Ini. TE2 apa? Ini. TEN apa? Ini. Ya. Xn TEN. Jadi Xn kali ini. Ya, kali ini. Ya. Kemudian kita kumpulkan ya. Kumpulkan koordinat yang pertama
Ini ada N koordinatnya ya, ada M koordinatnya ini. Koordinat yang pertama apa? Koordinat yang pertama apa? X1 A11 ya. X2 A12 ya. XN A1N itu dijumlahkan ya menjadi ini koordinat yang pertama. A11X1 A12X2 ditambah A1N-XN ini ya. Ini semua koordinat 1, koordinat 1, koordinat 1. Kemudian koordinat 2 sampai koordinat ke N, koordinat ke M ya. Koordinat ke M apa? AM1X1 ya, ini ditambah AM2X2 ditambah ini AMN-XN ya. Nah, ini adalah vektor di RM ya. Ini adalah vektor di mana? Ini adalah vektor di kodomain RM ya. M ini ya. X-nya ini di Rn, petanya di Rm ya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai peta dari sembarang vektor di Rn ya. Sembarang vektor ini petanya adalah ini ya. A11X1, A12X2, A1N-XN itu koordinat yang pertama ya. Koordinat yang ke M, AM1X1, AM2X2 tambah AMN-XN ya. Dengan menggunakan ini ya, yang diketahui ini. Yang diketahui ini. Jadi yang diketahui hanya untuk vektor-vektor di basis ya, sekarang menjadi peta dari sebarang vektor di Rn ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ini yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini sama dengan ya, matriks kali ini ya. Yang terakhir ini sama dengan, saya tulis di sini ya karena tidak A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN, O. Dikalikan X1, X2, XN ya. Ini matriks M kali N ya. Ukurannya M kali N. Ini matriks ukurannya berapa? Yang ini N kali 1 ya. Jadi kalau dikalikan hasil kalinya menjadi matriks ukuran M kali 1 ya. Nah,
Jadi hasil akhir yang kita peroleh di sini ini ternyata dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks ya. Coba ini yang koordinat yang pertama ini ya. A11 kali X1 ditambah A12 kali X2 ditambah A1N kali XN. Nah, itu ini ya. Kemudian yang kedua A21 X1 A22 X2 A2N XN ya, koordinat yang kedua. Koordinat yang terakhir AM1 X1 AM2 X2 AMN XN itu mana? Itu ini ya. Yang terakhir ini ya. Jadi kesimpulannya T sembarang vektor X di Rn sama dengan perkalian matriks ya, matriks A kali ini, matriks ini kali ini ya. Nah, kalau matriks ini kita beri nama A, maka ini dapat kita simpulkan ya, kalau ini TX sama dengan ini berarti sembarang vektor X sama dengan matriks A kali vektor X. Nah, ini ya. Ini yang sangat menarik sekali ya. Jadi ternyata transformasi linear itu dapat didefinisikan menggunakan matriks ya. Ternyata transformasi linear itu dapat didefinisikan menggunakan matriks di mana matriks A ini adalah ini ya, A11, A12, A1N dan seterusnya itu ya. Jadi sembarang vektor X di domain Rn itu petanya adalah matriks A kali vektor X ya. Nah, yang menarik adalah matriks A ini apa ya? Matriks A ini ya. Nah, ini apa ini ya? Nah, ini akan kita tinjau lebih jauh lagi ya. A ini apa? Nah, perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Ya. TE1 sama dengan ini, TE2 sama dengan ini, TEN sama dengan ini, ya. Jadi ini peta yang diketahui apa? Yang diketahui adalah peta dari vektor-vektor basis ya, yang diketahui ini peta dari vektor-vektor basis ya. Nah, kita mau mencari peta dari sembarang vektor X ya di Rn. Sama dengan matriks A kali vektor X. A-nya apa? Nah, coba kita lihat ini ya. A11, A21, AM1 ada di mana di sini? Di kolom pertama ya.
Ini A11, A21, AM1 ada di mana? Di kolom pertama ternyata, ya. Di kolom pertama. Jadi kalau kamu perhatikan kolom pertama ini apa? Kolom pertama ini adalah TE1 ya. Kalau kamu perhatikan ya. Lalu kalau kamu perhatikan kolom kedua ini, kolom kedua ini apa ini? TE2 ya, A12, A22, AM2. 12, 22, AM2 ya. Lalu kalau kamu perhatikan lagi yang kolom yang terakhir, ini adalah TEN ya. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi mencari A-nya itu dari mana mencari matriks A-nya itu ya? Dari petanya vektor-vektor basis ini ya, dari petanya vektor-vektor basis ini. Jadi kolom pertama ini adalah kalau misalkan TE1 ini saya sebut W1, TE2 saya sebut W2, ya, TE3 saya sebut WN, ya, TV1 sama dengan W1, TV2 sama dengan W2, TVN sama dengan N. Kolom 1 ini adalah W1, kolom 2 ini apa? W2, kolom 3 ini apa? WN. Ya, nah ini menarik sekali nih ya. Bagaimana kita mencari matriks A itu? Matriks A itu. Nah, jadi kalau kamu punya ini ya, kalau kamu sudah tahu peta dari, kalau kamu sudah mempunyai peta dari vektor-vektor basis, kamu dapat membentuk matriks A ya. Gimana caranya membentuk matriks A? Ya. Kolom pertama apa? W1, kolom kedua apa? W2, kolom ke M, kolom ke N apa? WN ya. Tapi ini kolom ya, ini kolom, ya, ini kolom, ini kolom, ini kolom, kolom, ya. Nah, jadi kalau kamu punya peta dari suatu basis di Rn, ya, petanya itu kamu jadikan kolom dari suatu matriks, kamu mendapatkan matriks A ya. Nah, dengan matriks A ini kamu bisa mencari peta dari sembarang X. Sama dengan apa? Matriks A kali X. Begitu ya. Jadi dari peta anggota basis, kamu bisa membentuk matriks A, yaitu kolom-kolomnya adalah peta dari vektor-vektor basis. Setelah ketemu matriks A, kamu sekarang bisa mengambil sembarang untuk setiap X di Rn, untuk setiap X di Rn, Tx sama dengan matriks A kali X ya. Sembarang sekarang ya. Untuk sembarang matriks, sembarang vektor X di Rn, petanya ketemu sekarang ya, yaitu matriks A dikalikan vektor X tersebut ya. Nah, itulah yang diuraikan di halaman berikutnya ini ya.
Itu yang diuraikan di halaman berikutnya ini ya. Jadi untuk setiap vektor, sekarang setiap ya, vektor X di Rn ya, T dari peta dari X adalah ini ya, adalah ini tidak lain daripada matriks A kali X ya. Ini matriks loh ya ini. Jangan lupa ini apa ini? Ini matriks A ya. Yang kolom pertamanya TE1, kolom keduanya TE2, kolom ke-nya TEN ya. Tadi sudah kita lihat kan. Matriks A itu ini kolom ini ya. Ini kolom. Ini kolom, ini kolom, ini kolom ya. Kolom pertama TE1, kolom kedua ini kolom ya. Di mana TE1 adalah matriks yang kolom ke-nya adalah matriks yang kolom ke-nya adalah TE1 ya. Nah, nih ya, ini yang disebut TE1 atau W1 tadi ya. Ini adalah TE2, ini adalah TEN ya. Nah, jadi A itu dibentuk bagaimana? A itu dibentuk dengan mengambil peta dari basis itu dijadikan kolom ya. Peta dari basis itu dijadikan kolom ya. Peta dari E1 kolom 1, peta dari E2 kolom 2, peta dari EN kolom EN ya. Dengan ketemunya matriks A ini sekarang sebaran ya, sebaran setiap vektor petanya adalah A kali sebaran vektor X tersebut ya. Jadi ketemu peta dari sebaran vektor di domain ya. Contoh. Kembali ke contoh 718. Ini ya. T R3 ke R2. T E1 1,2. TE2 min 3,0. TE3 min 2,1 ya. Nah, jadi dari sini kamu bisa membentuk matriks A ya. Matriks A-nya seperti apa? Kolom satunya apa? Kolom pertama apa? Evandra. Kolom pertama isinya apa? Evandra. Kolom pertama ini isinya apa? 1,2. 1, 2. 2. Kolom kedua? Min 3, 0. 0. Min 2, 1. Min 2, 1. Ya. Nah, sekarang kita bisa mencari sembarang vektor X ya. Petanya adalah peta dari X1. Oh, sorry.
Px sama dengan A kali X ya. Jadi T X, Y, Z sama dengan 1, 2, min 3, 0, min 2, 1 kali X ya. Sama dengan apa? Samuel? Apa? Kalikan matrik ini dengan matrik ini. 1EX tambah 2X. Belum bisa mengalihkan matrik ini. Tambah apa? Tambah 2X dong. 2X. Oh, kamu belum bisa mengalihkan matrik ini. Oh, min 3X bukan? Min 3X. Wah. Salah. Ini dengan ini. Min 3 apa, Samuel? Min 3Y, Romo. 3Y. Min 2Z. Min 2Z. Min 2Z. Terus bawahnya? 2X. 2X. Tambah Z. Ditambah Z. Nah, cocok. Nih, lihat nih. Ya. X min 3Y min 2Z, 2X tambah Z. Ya. Itu ya. Jadi, kalau kamu punya peta dari basis, kamu bisa punya peta dari setiap elemen di Rn. Ya, yaitu setiap elemen X dipetakan ke matriks A kali X. Matriks A dibentuk dengan kolom pertama adalah TE1, kolom kedua TE2, kolom ketiga TE3, ya, dan seterusnya. Ini kita belum belajar matriks, hasilnya sama, ya. Lebih enak pakai matriks ya daripada seperti ini. Ya sama saja. Ya. Nah, itulah yang diterangkan pada contoh ini ya. Contoh di 719 ya. Matriks A adalah 12, min 3, 0, min 2, 1. Ya. Sekarang kita lihat contoh 715. Nah, ini contoh 715. Ini kemarin sudah kita lihat, ini adalah transformasi linier T. Domainnya apa ini? R berapa? Siapa yang tahu? R berapa ke R berapa? R2. R3. R2 ke berapa? R3. R3. Oke. Ya. R2 ke R3 ya. Di mana T
TX definisinya AX ya. TX definisinya AX ya. Nah, A-nya seperti ini. Jadi kita tahu bahwa 101 ini apa? Siapa yang tahu? 101 ini apa? Siapa yang tahu? 101 ini kolom pertama ini apa? Siapa? Silahkan yang tahu bicara. 101 ini apa? Kolom pertama. Ini T dari R2 ke R3. Ya. Siapa? TE1. TE1 sama dengan 101. Ya. TE2 sama dengan min 1, 2, 3. Ya. Nah, jadi A-nya ini sebenarnya juga, ya, tapi di sini kita belum membahas mengenai teorema tadi ya, peta dari basis ya, belum dibahas di sini. Jadi langsung diberikan TX sama dengan AX ya. Karena apa? Karena kita belum membahas peta dari basis ya. Nah, setelah kita membahas peta dari basis, kita tahu bahwa ini adalah TE1, ini adalah TE2 ya. Begitu ya. Nah, jadi sifat linier ini membawa akibat yang bagus sekali ya pada teorema 717 ini ya, bahwa kalau kita mempunyai peta dari basis ini ya, basis petanya dari basis ini ya, V1 adalah W1, V2 adalah W2, TVN adalah WN, maka kita tahu peta dari setiap vektor X di dalam ruang vektor V ini. Ya. Nah, kalau ruang vektor V dan W-nya itu adalah Rn dan Rm, ya, Rn dan Rm, ini membawa akibat yang bagus, yaitu bahwa T itu dapat dinyatakan sebagai matriks M kali N. Ya. Nah, ini matriks ini ukurannya berapa? Berapa baris ini? M baris. M baris. Berapa kolom? N kolom. N kolom ya. Jadi kalau kamu punya transformasi linear dari Rn ke Rm, ya, maka transformasi ini akan menghasilkan matriks A yang ukurannya adalah M kali N ya. Jadi ukurannya adalah ini kali ini. Ya. Dan matriks A ini disebut matriks transformasi T terhadap basis standar. Ya. Matriks transformasi T, jadi transformasi T itu dapat diganti matriks ya, tapi terhadap basis standar ini ya, E1 sampai EN basis baku. Ya.
Kalau basisnya lain tentu matriksnya tidak seperti ini, ya. Jadi matriks ini tergantung basisnya ya. Kalau basis standar, matriksnya adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah peta dari vektor-vektor basis standar. Ya. Jadi jangan lupa ini basis standar ini ya. Kalau basisnya basis yang lain, tentu matriksnya tidak seperti ini ya, lain lagi ya. Tapi dari yang kita bahas ini kita memperoleh bahwa kalau T adalah transformasi dari Rn ke Rm, kita memperoleh matriks dari transformasi ini yang ukurannya adalah M kali N. Ya, M kali N. Ya. Karena kolom 1 itu ada M koordinatnya, berarti barisnya M. Ya. Kemudian ada N buah. Ya. Ini TE1, TE2, TEN. Jadi ada N buah kolom ya. Jadi M kali N. Ya. Ada pertanyaan? Coba sebelum saya lanjutkan pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Kok tidak ada yang bertanya ya? Novernatus, tanya. Tidak ada, Romo. Wisnu? Belum ada, Romo. Sandra? Belum ada pertanyaan, Romo. Oke. Nah, sekarang kita sampai kepada pertanyaan minggu yang lalu. Siapa ini yang tanya? Tadi mungkin ya. Kita terapkan sekarang pada geometri bidang ya. Geometri Euclides ini ya sekarang ya. Ini sudah kamu pelajari di SMA ya. Sudah kamu pelajari di SMA ya. Pencerminan atau refleksi di SMA itu seringkali disajikan dalam bentuk matriks kan. Rotasi juga disajikan dalam bentuk matriks ya di SMA ya. Nah, sekarang di sini kita jelaskan dengan menggunakan ini ya. Dengan menggunakan ini ya. Menggunakan ini ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai geometri bidang berarti ini R2, ini R2 ya. Kalau kita sekarang masuk dalam geometri bidang berarti ini R2, ini R2 ya. Nah, kalau ini R2 berarti matriks dari transformasi ini adalah matriks A 2 kali 2 ya. 2 kali 2 ya. Nah, itu yang kamu kenal di SMA ya. Seringkali kamu mempelajari pencerminan dengan bentuk suatu matriks ya. Rotasi dengan bentuk suatu matriks ya. Itu dari sini asal usulnya ya. Mungkin di SMA belum dijelaskan tapi di sini dapat dijelaskan dengan mudah menggunakan ini ya. Pencerminan terhadap garis. Ya. Pencerminan terhadap garis ya. Nah, langkah pertama kita mengambil pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X. Ya. Coba lihat di sini gambar ini. Ya, ini sumbu X. Ya. Sumbu X jadi cermin ya. Ini X, Y.
Ini X, Y. Refleksinya ada di mana? Ada di sini ya. Kalau ini cermin, ini X, Y, berarti ini adalah X, min Y. Ya. Mengerti apa tidak? Mengerti ya? Nah, coba saya gambarkan. Kalau ini X, Y, berarti apa? Berarti ini adalah X, ini adalah Y, ya kan? Nah, kalau ini adalah Y, berarti ini adalah min Y, ya. Ini adalah 0, ya. Jadi kalau titik misalkan titik (2,1) dicerminkan ke sini ya, menjadi apa? 2,-1 ya. Jadi titik X, Y dicerminkan ke X, min Y ya. Kalau dengan bahasa transformasi linier, T X, Y sama dengan X, min Y. Ya. Dengan notasi yang kita pakai tadi, ini transformasi linier ya, transformasi linier. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan apa yang sudah kita pelajari tadi, mencari matriksnya ya. Mencari matriks dari transformasi linier ini bagaimana? Mencari matriks dari transformasi linier ini menggunakan apa? Menggunakan transformasi atau peta dari basis standar ya, dari basis standar. Jadi kita mencari TE1 dan TE2 ya. TE1 dan TE2 ya. Jadi kalau kamu mempunyai ini E1 ada di mana? E1 ada di sini ya. Ada di sini ya. E1 ada di sini ya. Ini adalah vektor ini E1 ya. E1 sama dengan 1,0. Ada di sini ya, 1,0. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, 1,0 tetap 1,0 kan? Ya, tidak berubah ya. Dicerminkan terhadap sumbu X, karena 1,0 itu berada di sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X ya tidak berubah ya. 1,0. Nah, sekarang kalau E2 ada di mana? E2 ada di sini kan? Ini E2 ya. E2 adalah berapa? 0,1 ya. Kalau dicerminkan ada di sini kan? Ada di sini. Berapa ini koordinatnya? 0,-1 ya. X, Y cerminnya adalah X, min Y ya. Nah, itulah yang
TE1 adalah 1,0, TE2 adalah 0,1 ya. Ini dengan catatan apa? Dengan catatan saya tulis di sini dengan catatan T itu apa? T itu adalah transformasi dari R2 ke R2 di mana T itu adalah pencerminan atau refleksi pencerminan terhadap sumbu X ya. Dari mana kita mendapatkan TE1 dan TE2 ini? Dari pencerminan terhadap sumbu X ya. Dari pencerminan terhadap sumbu X. Oke? Nah, setelah kita paham, lalu seperti tadi ya. Apa yang kita lakukan seperti tadi? Kita membentuk apa? Membentuk matriks A. Ya. Seperti tadi, kita membentuk matriks A. M kali N, jadi ini 2 kali 2 ya, sama dengan ini. Kolom pertama apa? TE1. Kolom kedua apa? TE2 ya. Kolom pertama TE1, kolom kedua TE2. Jadi peta dari basis standar kita jadikan kolom dari matriks A. Ya. Nah, lalu kita bisa mencari peta dari setiap titik ya di R2. Setiap titik di R2 petanya sama dengan A kali X ya. A-nya ini kali X. Mengerti? Seperti tadi, persis seperti tadi ini ya. TX sama dengan A kali X ya. Ini A, ini X ya. Kita kalikan ya. 1 kali X, X ditambah 0 jadi X. 0 kali X dikurangi Y, min Y. Nah, cocok kan? Jadi TX, Y adalah X, min Y. Untuk setiap X, Y sekarang ya. Jadi berapapun juga X, Y kamu sekarang sudah tahu ya. Jadi kalau tadi hanya peta dari basis E1, E2, sekarang peta dari sembarang elemen ya. Kalau T itu pencerminan dari misalkan min 7,5. Pencerminannya apa? Siapa yang tahu? Sebut. Min 7,5. Pencerminannya apa? Misal. 7, min 5. Apa? Min 7, min 5. Iya, min 7, min 5. Jangan 7 ya. X-nya tidak berubah ya. X-nya tidak berubah. Ya, jadi kita sebut sembarang, sekarang kita tahu. Dan ini cocok. Ini cocok dengan apa? Cocok dengan gambar ini kan? Ya. X, Y pencerminannya adalah X, min Y ya. Di mana pencerminan itu disajikan dalam bentuk matriks ini ya. Jadi matriks ini kalau di SMA matriks ini disebut matriks pencerminan ya, atau refleksi ya terhadap sumbu
X ya. Nanti kalau sumbu Y lain lagi ya, matriksnya lain lagi kalau sumbu Y ya. Nanti bisa kamu cari. Nah, masih ada waktu 5 menit. Kita sekarang rotasi ya. Nah, rotasi. Masih ingat rotasi? Rotasinya adalah, rotasi selalu terdiri dari dua elemen ya, yaitu pusat rotasi dan sudut rotasi ya. Ada pusatnya, ada sudut rotasinya ya. Nah, ini yang mudah dulu ya. Rotasi dengan pusat 0,0, sudut rotasinya kita beri nama theta dengan arah berlawanan jarum jam ya. Nah, bagaimana menyajikan ini dalam bentuk matriks seperti di SMA ya. Kalau di SMA ini disajikan dalam bentuk matriks ya. Rotasi dengan pusat 0,0 dirotasikan, sudut rotasinya adalah theta ya, radian ini ya. Arahnya berlawanan jarum jam ya. Nah, kita mau apa? Kita mau mencari matriks A ya. Nah, ini T ini adalah transformasi dari R2 ke R2 ya. Yaitu rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut theta berlawanan arah jarum jam ya. Nah, kita mau mencari apa? Kita mau mencari apa? Kita mau mencari matriks dari T ya. Tentu saja ini 2 kali 2 ya. Matriksnya apa? Matriksnya adalah kolom 1 TE1, kolom 2 TE2 ya, seperti tadi ya. Begitu ya, kolom 1 ini kolom ya. Jadi kita harus mencari TE1 apa? TE2 apa? Nanti kita jadikan kolom ya. TE1-nya kolom pertama, TE2-nya kolom kedua ya. Nah, TE1-nya apa? Nah, supaya kamu mudah, lihatlah gambar ini ya. Lihatlah gambar ini ya. Ini E1, ini E1 ya. Ini E1 ya. Ini E1 1,0 kan ini. Ini E2 0,1. Ini E1 1,0. Ini E2 0,1. Jadi E1 TE1 itu apa? TE1 adalah E1 diputar, dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar theta radian berlawanan jarum jam ya. Jadi arahnya ke atas ya. Jadi jangan lupa berlawanan jarum jam itu artinya diputar ke sana ya. Diputar ke sana ya. Jadi E1 menjadi TE1 ya. Diputar dengan sudut putar berapa? Theta radian ya. Nah, siapa? TE1 itu adalah E1 ini adalah 1,0 ya. Jadi panjangnya dari sini ke sini itu 1 ya. Jadi TE1 ini berapa koma berapa? Siapa yang tahu? TE1 berapa koma berapa? E1 1,0, TE1 ya, lihat ini ya. Ini trigonometri ya.
trigonometri ya. TE1 adalah ini, koma ini, ya kan? Ini berapa ini? Siapa yang tahu ini berapa? Dari sini ke sini berapa? 1. 1, tidak. 1 itu sampai sini. Jangan 1 ya. E1 itu 1,0. Jadi 1 itu dari sini sampai sini ya. Ini diputar ke sana. Ya. Jadi ini TE1. Nah, koordinatnya adalah ini, koma ini. Ini berapa? Yang 1 itu ini loh, ini 1 ya. Ini 1 karena panjangnya sama dengan ini ketika diputar ya. Nah, ini berapa? Siapa yang tahu? TE1 dikali cos theta. TE1 panjangnya berapa? 1. Ya, karena ini 1,0. Ya, Adriana, ini 1,0 ya. Jadi ini panjangnya 1. Ini panjangnya juga 1 ya. Jadi cos theta adalah ini dibagi 1 ya. Jadi ini adalah cos theta, ini adalah sin theta. Mengerti? Mengerti tidak? Ya. Ini panjangnya cos theta dan sin theta. Mengerti enggak? Ya, ini cos theta, ini sin theta karena ini panjangnya 1, ini panjangnya ini ya. Sisi miring ini panjangnya 1 karena ini 1,0 diputar ke sana ya. Diputar ke sana. Mengerti ya? Nah, jadi TE1 adalah cos theta, sin theta. Ya. TE1 adalah cos theta, sin theta. TE2, nah lihat gambar ya. E2 itu ini, ya. Diputar dengan pusat 0,0 berlawanan arah jarum jam sebesar theta. Ya. Nah, jadi kita harus mencari berapa koordinatnya dari TE2 ini ya. Berapa koordinatnya dari TE2 ini ya. Bisa lewat ini ya. Berapa ini dan berapa ini ya. Mengerti? Nah, waktunya udah habis. Nanti kamu baca lagi ya. TE2 sama dengan cosinus theta ditambah pi per 2, sinus theta ditambah pi per 2 ya. Theta tambah pi per 2 itu apa? Sudut ini ya. Ini sudut ini berapa? Pi per 2 itu ini ya. Pi per 2 itu ini ditambah theta ya. Sudut ini. Dari sini sampai ke sini ya. Jadi TE2 sama dengan min sin theta, cos theta ya. Nanti kamu pelajari lagi ya dengan trigonometri SMA ya. TE2 adalah min sin theta, cos theta ya. Jadi matriksnya ketemu. Kolom pertama apa? Kolom pertama ini TE1 ya. Kolom kedua apa? Kolom kedua ini ya, TE2 ini. Ini kamu sudah tahu di SMA ini ya. Matriks ini sudah kamu kenal di SMA ya. Sekarang ditunjukkan bagaimana cara mencarinya ya. Jadi
matriks yang berkaitan dengan rotasi dengan pusat 0,0 dan rotasi theta radian berlawanan arah jarum jam adalah matriks A 2 kali 2 yang kolom pertamanya adalah cos theta sin theta, kolom keduanya min sin theta cos theta. Ya, ini sudah kamu tahu di SMA ini ya. Sudah kamu tahu di SMA. Jadi kalau kamu mempunyai sembarang titik X, Y, ya, lalu petanya adalah ini. Ya, misalkan theta itu 45 derajat, ya, maka A-nya ini menjadi ini, matriks A-nya itu menjadi ini, ya. Nah, dengan A ini kamu bisa mencari sembarang peta dari sembarang titik X, Y, ya. Titik X, Y itu dirotasikan kemana, ya. Selalu bisa kita cari menggunakan matriks ini. Oke, waktunya udah habis. Nah, itu aplikasi dari transformasi linear pada geometri ya. Di sini diberikan yang transformasi yang linear itu adalah refleksi dan rotasi. Ya. Refleksi dan rotasi ya. Dapat kita sajikan dalam bentuk matriks terhadap basis standar atau basis baku ya, E1 dan E2. Ya. Halaman berikutnya itu adalah komposisi ya. Ini komposisi ya, komposisi sudah kita kenal ya. Komposisi itu transformasi yang satu dilanjutkan transformasi kedua. Ya, jadi misalkan kamu refleksikan kemudian kamu rotasikan ya, T1 refleksi, T2 rotasi ya. Ini dikomposisikan ya, dapat dikomposisikan. Seperti biasa komposisi pemetaan yang kita pelajari di kuliah landasan matematika. Ada pertanyaan? Fernandes ini paham apa enggak ya? Fernandes? Sudah mengerti atau belum? Fernandes nggak mendengar. Romo. Sudah mengerti belum? Sedikit, Romo. Hanya sedikit. Sudah pernah belajar belum di SMA? Transformasi geometri menggunakan matriks. Pernah, Romo. Apa? Pernah belum? Pernah, Romo. Nah, Mikael Edgar, ada pertanyaan tidak? Belum, Romo. Amadea, tanya. Belum, Romo. Melania, Belum ada, Romo. Sevanya, Belum, Romo. Sisilia, Belum ada, Romo. Ayudea Dinda, oke. Besok Kamis kuliah terakhir.
Kita akhiri hari ini. Sampai jumpa lagi besok Kamis. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya.